Episode 6 Tubuh yang Pecah, Tekad yang Tumbuh. Pagi di distrik termitus datang bukan membawa harapan, tapi pengingat. Pengingat bahwa setiap detik yang berlalu adalah utang yang harus dibayar, dengan darah, rasa sakit, atau hilangnya masa depan. Ren terbangun di lantai kamarnya, ia tak ingat kapan tertidur, seluruh badannya sakit, setiap gerakan seperti dihukum cambuk. Di meja reyot, rantai besi ayahnya menatap balik, diam, berkarat, tapi seakan terus menghakimi. Kalau kau berhenti, semua ini sia-sia. Ia menutup mata, menarik napas panjang. Adegan, lorong menuju gudang timur, hari kedua latihan. Hujan belum berhenti turun, membanjiri gang-gang kecil. Ren berjalan terlatih, satu tangannya menahan tulang rusuk. Saat melewati sudut pasar, seorang bocah perempuan lusuh memegang tangannya. Bocah, abang petarung, ya. Ren menoleh, bocah itu kira-kira umur 5 tahun, rambutnya acak-acakan. Mata beningnya menatap Ren tanpa rasa takut. Kenapa tanya begitu? Bocah itu menunduk, suaranya pelan. Aku dengar orang bilang abang mau mati lawan pembunuh. Ren tercekat, hatinya nyeri lebih daripada pukulan apapun. Ia jongkok perlahan, menatap bocah itu. Siapa namamu? Risa. Ren mencoba tersenyum, meski wajahnya bengkak. Kalau aku mati, kau jaga dirimu baik-baik, ya? Bocah itu menatapnya lama, lalu tiba-tiba memeluknya, tubuh kecil yang hangat di tengah hujan dingin. Ren menahan napas, sesuatu di dadanya retak, bukan hanya karena takut mati, tapi karena tahu, kalau ia gagal, anak-anak lain di distrik ini akan tetap tumbuh dengan rasa takut sama seperti dia dulu. Saat bocah itu melepas pelukan, Ren berbisik, terima kasih, Risa. Adegan, gudang timur, gudang gelap itu kini tampak seperti ruang penyiksaan. Tono sudah menunggu dengan 2 karung pasir digantung, Rina berdiri di samping, tangan bersilang. Carson muncul dari balik pintu, tatapannya menilai Ren dari ujung kaki sampai kepala. Kau datang, bagus. Ren hanya menunduk. Carson, kau tahu, banyak orang mempertaruhkan uang mereka untuk lihat kau mati. Ren menatapnya, suara pelan tapi tegas, mungkin, tapi aku belum mati. Carson tersenyum tipis, senyum sinis, tapi juga sedikit hormat. Kalau begitu, hari ini kita latihan ketahanan, sampai tulangmu retak, atau kau menyerah. Tono menendang karung pasir, pukul karung ini 1000 kali. Kalau berhenti sebelum selesai, aku akan memukulmu 2000 kali. Ren menelan ludah, tangannya sudah luka dari kemarin, tapi ia melangkah ke depan, tangan mengepal. Pukulan pertama, buk, karung bergoyang, sakit menjalar dari buku jarinya ke siku. Pukulan kedua, ketiga, keempat, sampai puluhan, rasa sakit menjadi bagian dari napas. Adegan, Rina mengawasi, Rina mendekat, tatapannya tidak selembut perempuan kebanyakan, matanya seperti pisau. Kau tahu kenapa orang mati di ring? Ren terengah, napasnya berat. Karena mereka lemah, Rina menggeleng pelan. Karena mereka ragu di detik terakhir. Saat lawanmu melepaskan pukulan, kau punya sepersekian detik untuk memilih, lawan, atau mundur. Ren menggertakkan gigi, pukulan ke-300 menancap di karung. Kalau kau mundur, kau kalah, kalau kau kalah, di sini artinya kau mati. Pukulan ke-301, buk, Ren tak menjawab. Dalam kepalanya hanya satu kalimat. Aku tak akan mundur. Adegan, sore di gudang. Setelah pukulan ke-700, tangan Ren bengkak, kulitnya sobek, darah menetes di lantai, matanya kabur, kepalanya pening. Tono berdiri di sampingnya, hentikan saja, besok lanjut. Ren tak mendengar, ia mengangkat tangannya lagi, meski jari-jarinya gemetar hebat. Buk, ke-701, Tono hendak menahan, tapi Carson mengangkat tangan. Biarkan, Ren sudah tidak melihat apa-apa. Dunia menyempit jadi satu titik, karung pasir di depannya. Pukul, lagi. Saat pukulan ke-800, ia tumbang ke lutut, darah menetes dari buku jarinya yang pecah. Carson mendekat pelan, kau bisa berhenti di sini, kau sudah cukup membuktikan. Ren mendongak, matanya merah, belum, ia berdiri lagi, lututnya goyah, tangannya terangkat. Pukul, 801, 802. 803, saat pukulan ke-900, air mata bercampur darah di wajahnya, ia tak bisa membedakan mana sakit, mana dendam. Adegan, kilas balik, di tengah kabut pikirannya, ia melihat bayangan ayahnya. Seorang pria tinggi, berjenggot, dengan mata letih tapi hangat. Raga, dalam imajinasinya, Ren, kau tak harus melakukan ini. Ren menunduk, air mata jatuh, kalau aku berhenti, aku tak akan pernah tahu kenapa kau pergi. Bayangan ayahnya menatapnya lama, lalu menghilang. Ren terisak, tapi tangannya terangkat lagi. Adegan, pukulan terakhir.
999, 1000, pukulan terakhir tak terdengar lagi dentungnya. Dunia sudah gelap, Ren jatuh tersungkur, napasnya seperti rintihan binatang. Hening, Tono mendekat, menunduk, menatap wajah bocah yang sudah setengah mati ini. Kau gila, Rina menarik napas dalam, sorot matanya berubah. Tidak, dia, berbeda. Carson mendekat perlahan, ia jongkok di samping Ren, menatapnya yang megap-megap. Selamat, Ren. Ren membuka mata sedikit, untuk apa? Carson menatap matanya lekat-lekat, untuk menjadi salah satu petarung paling keras kepala yang pernah kulihat. Hening, Ren tak bisa lagi menjawab, tubuhnya gemetar hebat. Adegan, malam di kontrakan, 2 jam kemudian, Ren pulang dengan tangan di bebat kain, setiap langkah membuat kepalanya berdenyut. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang berubah, rasa takut itu tidak hilang, tapi kini bercampur dengan rasa lain. Keyakinan, ia duduk di kasurnya, menatap rantai besi. Aku akan terus maju. Dalam kegelapan distrik Termitus, seorang bocah yang dulu hanya mencatat pertarungan kini sedang lahir kembali, tubuhnya mungkin akan hancur. Tapi tekadnya mulai tak bisa dibunuh, dan jauh di sudut kota, seseorang yang kelak akan menjadi lawannya, Juno si pembunuh, baru saja menerima kabar, anak raga Jiwana sudah siap turun kering. Juno hanya tersenyum tipis. Episode 7 Pertemuan dengan Bayangan Kematian. Malam turun dengan kelam yang sama, seakan kota ini lupa caranya bermurah hati pada siapapun. 3 hari sejak latihan karung pasir, luka di tangan Ren belum kering. Setiap kali ia mengepalkan jari, nyeri seakan menusuk tulang. Tapi ia tidak berhenti, karena di ujung pekan, ring pertarungan itu menunggunya, tempat pertama dan mungkin terakhir kalinya ia membuktikan siapa dirinya. Dan malam ini, latihan terakhir akan dimulai, adegan, gudang timur. Lampu-lampu bohlam menggantung rendah, Rina berdiri di sudut, tangan bersilang, Tono sibuk menyiapkan 2 manekin kayu yang dipasangi baju zirah lusuh. Di sampingnya, Carson menatap Ren yang baru masuk, mata Carson redup, suaranya dingin. Latihan hari ini, simulasi pertarungan mati, Ren berdiri di depan mereka, napas berat. Bagaimana caranya? Tono meletakkan tongkat kayu panjang, kali ini ujungnya dililit kawat, Rina meraih rantai logam tipis dari meja. Kau akan melawan kami berdua. Jika kau berhasil berdiri selama 5 menit, latihan selesai. Ren menelan ludah, kalau tidak, Carson menjawab pelan. Maka kau tak usah bertarung Sabtu nanti, kau pulang, kau gagal. Hening, tetesan air hujan terdengar dari celah atap. Ren mengangkat kepalanya, matanya merah. Aku terima, Tono menyeringai pendek, kalau begitu, mulai. Adegan, pertarungan latihan, detik pertama, Tono maju duluan, tongkat meluncur rendah ke arah lutut Ren. Ren melompat mundur, tapi pukulan Rina datang dari samping, rantai menghantam punggungnya. Plakek, sakit membakar tulang, Ren terhuyung, tapi ia bertahan, langkahnya goyah. Tono tak memberi jeda, tongkat dihantamkan ke rusuk. Buk, Ren merasakan udara seakan terhisap dari paru-parunya, ia jatuh berlutut. Tono, suara datar, kalau kau terus menunduk, kau tak akan bisa menahan satu pukulan pun dari Juno. Ren mendengus, mencoba berdiri, lututnya gemetar. Rina melangkah mendekat, rantai berayun di tangannya. Kau ingin jadi petarung? Berdirilah. Ren mencengkeram lantai beton, napasnya kasar. Aku, belum, selesai. Ia bangkit perlahan, darah menetes dari pelipis. Rina melempar rantai ke arah kakinya, Ren menghindar setengah detik lebih cepat, tongkat Tono menghantam pundaknya, sakit itu membutakan. Tapi ia tidak roboh, adegan, 5 menit neraka. Menit kedua, Ren mulai paham, kalau ia menunggu, ia akan habis, ia harus melawan. Saat Rina melangkah lagi, Ren mendekat cepat, bahunya menghantam perut Rina. Perempuan itu tak menyangka, terdorong beberapa langkah. Tono mendengus, tersenyum sinis, bagus, kau mulai belajar. Tongkat kembali terayun, Ren menepis dengan lengan, tapi kawat di ujung kayu merobek kulitnya, ia menjerit pendek. Plakek, Rina memutar rantai, mencoba membelit leher Ren, ia membungkuk, menarik tangan Rina, mendorong dengan seluruh tenaganya, Rina terpental ke dinding. 1 detik, 2 detik, napas Ren bagai tercekik, matanya kabur oleh darah, tapi ia menolak jatuh. Minut keempat, tongkat menghantam bahunya, rantai melilit pergelangan kakinya, ia jatuh, tapi sebelum Tono bisa menghantam lagi, ia berguling ke samping. Buk, Rina menendangnya, tubuh Ren menabrak manekin kayu, rasanya seperti tulang rusuk retak, ia merangkak, batuk bercampur darah. Carson berdiri di sudut, menatap jam tangan, ekspresinya tak berubah. 30 detik lagi, Ren mendongak, matanya merah, wajahnya hancur, tapi ia tersenyum.
Aku masih di sini, Tono menghampiri, tongkat terangkat tinggi. Dalam sepersekian detik, Ren melompat, memeluk pinggang Tono, mencegah pukulan jatuh ke kepalanya. Rina mengayun rantai ke punggungnya, tapi saat rantai menghantam, waktu sudah habis. KRANG, Karsen menurunkan tangan, cukup, hening, Tono melepas pegangan Ren, Rina mundur, napasnya berat. Ren tak jatuh kali ini, ia berdiri, meski tubuhnya goyah seperti pohon tumbang. Adegan, setelah latihan, Tono menatapnya lama. Kau keras kepala, itu bagus, tapi keras kepala saja tak akan membuatmu menang. Ren menoleh pelan, aku tahu. Rina meraih kotak P3K, membantunya duduk, tatapannya lebih lembut daripada sebelumnya. Kalau kau bisa bertahan 5 menit dengan kami, mungkin kau bisa tahan 2 dengan Juno. Ren menunduk, apa dia sekuat itu? Tono menatap Karsen, diam lama. Karsen, Juno pernah mematahkan rahang orang hanya dengan 1 pukulan. Ren menahan napas, kenapa dia masih di arena? Karsen menatapnya lurus, karena dia tak punya apa-apa selain kekerasan, sama sepertimu. Adegan, pertemuan di lorong pasar, malam itu, setelah latihan, Ren berjalan sendirian, langkahnya terlatih, di sudut gang, di antara lampu redup dan genangan air, seseorang berdiri menunggunya. Pria tinggi berambut cepak, matanya cekung, senyumnya tipis seperti luka lama, di tangannya, korek api kecil dimainkan, nyala padam nyala padam. Ren berhenti, dadanya langsung terasa sesak, siapa kau? Pria itu menatapnya lama, sebelum bicara dengan suara rendah yang menggetarkan hati. Juno, Ren meneguk ludah, kakinya menolak bergerak. Juno melangkah pelan, mendekat, matanya menatap luka di wajah Ren. Aku dengar kau anak raga Jiwana, hening, Ren mengangguk perlahan. Juno mendekat begitu dekat hingga Ren bisa mencium bau tembakau di nafasnya. Kau tahu, aku membunuh ayahmu di ring, dunia Ren seakan membeku, telinganya berdengung. Apa? Juno tersenyum tipis, ayahmu bukan petarung buruk, tapi dia membuat kesalahan, dia ragu. Lalu aku patahkan lehernya. Ren tak bisa menjawab, tangannya gemetar hebat, Juno meraih kerah bajunya, menunduk menatap matanya. Sabtu nanti, kau akan rasakan rasanya jadi dia. Hening, hujan kembali turun, Ren menatap wajah Juno, mata itu kosong, tak ada kebencian, tak ada penyesalan. Hanya kehampaan, Juno melepaskan kerah bajunya, menepuk pipinya perlahan. Lalu ia berbalik, melangkah pergi tanpa suara, adegan, Ren sendiri di hujan. Ren berdiri mematung di tengah lorong gelap, dadanya naik turun, napas putus-putus, air hujan bercampur air mata. Ayah, tangannya mengepal, kalau aku kalah, aku akan sama sepertimu. Ia menunduk, meraba rantai di sakunya, satu-satunya peninggalan yang membuatnya tetap waras. Aku bersumpah, aku tidak akan ragu. Di kejauhan, lampu-lampu pasar menyala redup, Sabtu semakin dekat, dan untuk pertama kalinya, Ren sadar, pertarungan ini bukan hanya soal bertahan hidup. Ini soal membayar hutang darah. Episode 8 malam sebelum neraka, Sabtu hanya beberapa jam lagi. Kota tak berubah, bau besi karatan, hujan gerimis, dan lampu-lampu redup yang seakan selalu menolak padam sepenuhnya. Tapi bagi Ren, malam ini berbeda. Malam ini, setiap detik terasa lebih berat. Karena ia tak lagi hanya petarung yang ingin bertahan, ia adalah anak yang ingin menuntut jawaban dari orang yang membunuh ayahnya. Adegan, kontrakan Reyot, Ren duduk bersila di lantai. Tangan kanannya masih dibebat kain perban, rantai ayahnya tergeletak di pangkuan. Ia menatap logam tua itu lama sekali, seakan berharap benda mati itu akan bicara. Kenapa kau ragu? Suara Ren terdengar serak. Pertanyaan itu bukan untuk siapa-siapa, kecuali dirinya sendiri. Apa aku juga akan ragu? Kilasan wajah Juno muncul di benaknya, tatapan kosong, ucapan yang bagai pisau. Aku membunuh ayahmu di ring, Ren meremang, tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Kalau aku kalah, aku akan sama seperti dia. Adegan, kunjungan Rina. Pintu Reyot itu terbuka pelan, Rina masuk tanpa suara, membawa kantong plastik, ia menatap Ren sebentar, lalu duduk di depannya. Aku bawakan makan, Ren tak langsung menjawab, matanya masih kosong. Aku tak lapar. Rina membuka kantong itu, sepotong roti kering dan kaldu panas. Kau tak bisa bertarung kalau kelaparan, Ren menatapnya. Ia ingin marah, ingin berteriak bahwa ini semua sia-sia, tapi bibirnya hanya bergetar. Dia membunuh ayahku, Rina menunduk, menutup matanya, hening lama sekali. Kau mau balas dendam? Ren menunduk, aku bahkan tak yakin bisa memukulnya sekali. Rina menarik napas panjang, dulu aku juga pernah punya dendam, kau tahu apa yang kulakukan? Ren menoleh, suaranya lirih,
Apa? Rina menatap matanya lekat-lekat. Aku belajar menerima bahwa dendam tak akan membuat pukulanmu lebih keras, hanya latihan yang bisa. Ren terdiam, ia ingin menyangkal, tapi dalam-dalam ia tahu Rina benar. Adegan, percakapan pelan, hujan makin deras di luar. Rina menuangkan kaldu ke mangkuk plastik, ia menyodorkannya. Makanlah, Ren meraih mangkuk dengan tangan gemetar, uap panas menamparkan wajahnya. Ia menyeruput sedikit, rasanya hambar, tapi hangatnya perlahan merembes ke dada, mengingatkan bahwa ia masih hidup. Rina berbicara pelan, seakan takut suaranya merusak keheningan. Kau takut mati? Ren tak menjawab, ia hanya menatap lantai. Jawaban itu sudah jelas, Rina menunduk, tak apa takut, yang terpenting, jangan biarkan rasa takut mengendalikanmu. Hening lama, Ren berbisik, bagaimana caranya? Rina tersenyum samar, senyum yang tak pernah ia tunjukkan di ring. Dengan memutuskan apa yang kau perjuangkan, kalau hanya hidup, kau akan ragu, tapi kalau kau bertarung untuk sesuatu yang lebih besar, rasa takut itu akan jadi kecil. Ren menutup mata, wajah bocah Risa terlintas, senyumnya yang polos, pelukannya yang hangat. Dan di belakang itu, bayangan ayahnya yang dulu memeluknya di malam terakhir sebelum dibunuh. Ia menarik napas dalam, aku ingin dunia tahu ayahku bukan pengecut. Rina mengangguk pelan, itu cukup, adegan, Carson datang. Pintu terbuka, Carson berdiri di ambang, basah kuyup. Sudah waktunya, Ren mendongak, waktunya apa? Carson menatapnya lama, waktunya kau melihat ring sebelum besok. Ren berdiri perlahan, lututnya masih gemetar, tapi malam ini, ia tak mau lari. Adegan, gudang arena, hujan tak berhenti saat mereka berjalan ke gudang arena, lorong sempit berbau karat, di kejauhan, lampu-lampu kuning menyala. Saat pintu baja dibuka, Ren terpaku, di dalamnya ada ring kayu tua, arena yang dipenuhi bercak darah kering, dindingnya penuh ukiran nama-nama petarung, nama yang kebanyakan sudah mati. Tono duduk di sudut, membersihkan sarung tangan, ia hanya melirik Ren sebentar, lalu kembali bekerja. Carson menunjuk ring itu, besok, disinilah kau akan bertarung. Ren menatap kayu lapuk itu, kakinya menolak melangkah. Di sini ayahku mati, Carson hanya mengangguk. Ren menguatkan hati, menaiki undakan ring, langkahnya berat. Saat berdiri di tengah, ia menutup mata, di benaknya, ia membayangkan ayahnya berdiri di tempat yang sama. Wajah letih, bahu turun. Tatapan ragu sesaat sebelum Juno menghancurkan tulang lehernya. Ren membuka mata, aku tak akan ragu, adegan, Tono bicara. Tono akhirnya berdiri, menghampiri tali ring, suaranya pelan. Jangan kira Juno akan menahan pukulannya, dia akan membunuhmu. Ren menatapnya tenang, aku tahu, Tono menghela napas. Kalau kau ingin lari, ini saat terakhir, Ren menggeleng. Kalau aku lari, aku akan membunuh ayahku sekali lagi. Tono menunduk. Ada sedikit rasa hormat dalam sorot matanya. Adegan, malam semakin larut, 1 jam kemudian, mereka meninggalkan arena, Ren berjalan sendiri, menolak ditemani. Lorong pasar sepi, bau anyir, suara hujan, saat ia lewat di antara gerobak kosong, ia berhenti. Di sudut, berdiri sosok yang sudah tak asing, Juno. Kali ini, Juno tidak tersenyum, hanya menatapnya lama. Aku tahu kau akan datang lihat ring, ucapnya datar. Ren mengepalkan tangan, tubuhnya bergetar, besok, aku akan melawanmu. Juno melangkah lebih dekat, mata kosongnya menatap leher Ren. Besok, aku akan patahkan tulangmu satu persatu. Ren meneguk ludah, tapi suaranya tak gentar, kalau kau bisa. Untuk sesaat, Juno diam, seakan menilai apakah bocah di depannya hanya sekadar berani mati, atau benar-benar berniat membunuh. Aku akan menunggu, jawabnya pelan, lalu ia pergi, meninggalkan Ren sendiri di lorong. Adegan, Ren sendiri, hujan menetes di rambutnya. Angin dingin membuat luka-lukanya perih. Tapi kali ini, ia tidak mundur. Tangannya meraba rantai ayahnya di saku. Besok, aku akan berdiri sampai akhir. Di kejauhan, lonceng tua berdentang, hari Sabtu telah datang. Dan saat matahari pertama terbit, dunia hitam distrik Termitus akan menjadi saksi. Apakah Ren akan mati, atau lahir kembali sebagai petarung yang tak bisa dikalahkan? Episode 9 Hari Penghakiman, Sabtu pagi. Di distrik Termitus, hari tak pernah benar-benar cerah. Tapi bagi Ren, sinar matahari yang pucat di balik kabut terasa seperti sorotan lampu panggung, menelanjangi ketakutannya yang terdalam. Ia berdiri di depan cermin retak kontrakan Reyot, mata sembab karena semalaman tak tidur, luka-luka di wajahnya sudah menghitam, tapi ia tak menutupinya. Hari ini, ia tak ingin menyembunyikan apapun, adegan, gudang arena sebelum keramaian. Pukul 8 pagi, gudang arena masih sepi.
bau besi dan darah memenuhi udara. Carson berdiri di tengah ring, memeriksa kekuatan papan kayu. Tono duduk di tribun usang, merokok dalam diam. Rina berdiri di sudut ring, menggulung perban putih di tangannya. Saat Ren datang, ia menoleh, lalu menunduk singkat. Pagi, gumamnya. Ren tak menjawab, hanya naik ke atas ring, mengamati bercak darah kering yang belum sempat dibersihkan. Tiba-tiba, rasanya seluruh tubuhnya ringan, seakan ia berjalan di atas mimpi buruk yang sudah lama menunggunya. Carson menatapnya lama. Setelah ini, kau tak bisa mundur. Ren menarik napas dalam. Aku tahu, adegan, memakai perban. Rina mendekat, mulai melilitkan perban di tangan Ren. Jemarinya bekerja cepat dan hati-hati. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia tak mengeluh. Saat ikatan selesai, Rina menatap matanya. Ren. Ren mengangkat alis. Rina menggigit bibir. Kalau kau kalah. Aku tak akan kalah, potong Ren pelan, suaranya serak, tapi yakin. Hening, Rina menunduk, menghela napas. Baik. Adegan, para penonton datang, pukul 10, pintu gudang dibuka, orang-orang berdatangan seperti gerombolan burung nasar, wajah-wajah kelabu, bandar taruhan, tukang pukul, germo, mereka membawa bau arak murahan dan hasrat untuk melihat darah. Di tribun, bisik-bisik segera memenuhi ruangan. Penonton 1. Itu dia bocah miskin yang mau nantang Juno. Penonton 2. Kudengar dia anak petarung yang dibunuh Juno sendiri. Penonton 3. Terbahak, haha, mati juga dia hari ini. Ren berdiri di sudut ring, ia tak menatap siapapun, tapi dari ujung telinga, ia menangkap setiap ejekan. Bagus, biar mereka ingat aku. Adegan, ruang tunggu Juno. Di balik pintu baja, Juno duduk sendiri, kepalanya tertunduk. Tangannya yang besar perlahan menelusuri bekas luka di dada, bekas pukulan yang hampir merenggut nyawanya bertahun lalu. Seorang pria botak, manajer pertarungan, masuk, 5 menit lagi. Juno hanya mengangguk tanpa menoleh, manajer itu menatapnya lama. Kau yakin mau lakukan ini, Juno? Bocah itu, dia datang sendiri, potong Juno pelan, matanya kosong. Tak ada belas kasihan di ring, manajer mendesah, lalu pergi. Saat pintu tertutup, Juno memejamkan mata. Wajah seorang pria lain terlintas di kepalanya, pria yang dulu menatapnya dengan kebencian yang sama. Raga Jiwana, adegan, saat sebelum pertarungan. Kerumunan makin padat, sorak-sorai semakin bising. Bandar taruhan berdiri di tengah ring, mengangkat megafon. Hadirin semua, hari ini pertarungan penutup minggu ini. Satu sisi, Juno, pembunuh 7 petarung, tak terkalahkan 3 tahun terakhir. Sorak-sorai membuncah, Juno muncul dari lorong, tubuh tinggi tegap, mata kosong, ia naik ke ring tanpa melihat siapapun. Ren menatapnya, perutnya melilit dingin, tapi ia tidak mundur. Bandar menunjuk ke sudut lain, dan di sisi satunya, Ren Jiwana. Tidak ada tepuk tangan, hanya decak iba. Ren melangkah maju, mata Juno menatapnya lurus, untuk sesaat, waktu terasa membeku. Juno menggerakkan bibirnya, tak ada suara, hanya gerakan bibir yang jelas. Siap mati, Ren mengepalkan tangan, siap melawan. Adegan, percakapan singkat di ring, Carson mendekat, berdiri di tengah-tengah mereka. Aturan sudah kau tahu, pertarungan sampai salah satu tak bisa berdiri, atau mati. Ren menarik napas dalam, hujan masih terdengar di atap, ia menatap Juno, mata yang dulu menatap ayahnya persis sama. Juno menghela napas pendek, ayahmu ragu, kau jangan. Ren membalas tatapannya, aku tak akan ragu. Carson mundur, mengangkat tangan. Mulai, adegan, detik pertama, Juno tak langsung menyerang, ia hanya melangkah pelan, menilai. Ren menurunkan bahu, menyiapkan kuda-kuda, punggungnya sudah perih hanya karena berdiri terlalu lama. Juno mengangkat tangan kanan, pukulan yang membuat banyak lawan tak pernah bangun lagi. Ren meneguk ludah, ini dia, adegan, pukulan pertama. Juno maju 1 langkah, lebih cepat dari yang pernah Ren bayangkan, tinju kanan meluncur, hantaman lurus. Ren nyaris tak sempat berpikir, ia memiringkan kepala. Pukulan itu lewat hanya beberapa inci dari rahang. WHOOSHH, angin hantaman membuat telinganya berdenging. Kalau kena, selesai, insting mengambil alih, Ren mendorong maju, bahu menghantam dada Juno, tapi tubuh pria itu tak bergeser sedikit pun. Juno meraih pundaknya, menarik mundur, lalu, BUGH. Lutut Juno menghantam perut Ren, udara keluar dari paru-parunya, dunia kabur, ia jatuh berlutut, batuk darah. Kerumunan bersorak kegirangan. Penonton, mati dia, hajar sekali lagi, Juno. Juno menatapnya tanpa emosi, adegan, berdiri lagi. Ren meraba lantai ring, gemetar, belum, kakinya menolak menurut.
Tapi ia menyeret tubuhnya berdiri, hanya untuk dihantam pukulan kiri di rusuk. BUGH, sakitnya membuatnya menjerit, tapi ia masih hidup. Kalau aku jatuh, aku akan jadi ayahku. Ren mengangkat kepala, darah mengalir di dagu. Aku tak akan jatuh. Juno memiringkan kepala. Untuk sesaat, matanya seakan bertanya. Kenapa kau memaksa diri? Adegan, detik penentuan. Juno mengangkat tangan lagi. Pukulan terakhir, Ren tahu ia tak bisa menghindar sempurna, tapi kali ini, ia tak mundur. Ia menunggu, detik sebelum tinju itu sampai, ia menunduk, dan meninju perut Juno sekuat tenaga. Duk, untuk pertama kalinya, tubuh Juno bergeser setengah langkah. Kerumunan terdiam, Ren terengah-engah, tangannya bergetar hebat, tapi ia berhasil berdiri. Mata Juno menatapnya, kali ini bukan kosong, ada sesuatu yang berkedip di sana. Pengakuan, adegan, hening di ring, Ren mengatur napas, memegangi rusuknya, sakitnya luar biasa, tapi hatinya anehnya terasa ringan. Ayah, aku belum kalah. Lampu-lampu gudang berpendar redup di antara sorak-sorai, pertarungan baru dimulai. Hari ini, Ren tak hanya melawan Juno, ia melawan nasib yang ingin menjadikannya bayangan ayahnya. Episode 10 darah yang sama, lantai kayu ring sudah basah oleh darah, sebagian milik Ren, sebagian milik Juno. Kerumunan liar di tribun seolah mabuk adrenalin, mereka tak peduli siapa yang menang, hanya ingin melihat tulang patah. Tapi di antara sorak-sorai, Ren mendengar detak jantungnya sendiri. Dugum, 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 kakinya gemetar, bahunya terbakar nyeri, pandangannya kabur, hanya siluet Juno yang masih tegak di depannya. Namun untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu di mata Juno, bukan hanya kehampaan. Ada rasa ingin tahu, adegan, serangan balik. Juno menyeringai samar, menarik, ia melangkah maju, mengayun pukulan kiri, tinju sebesar kepala Ren. Ren tak mundur, ia merendah, menekuk lutut, menunggu celah. Saat tinju itu lewat di atasnya, ia melempar dua pukulan cepat ke tulang iga Juno. Bak, Juno mundur setengah langkah, wajahnya tetap tak banyak berekspresi, tapi satu alisnya berkedut. Ren terengah-engah, dadanya seperti diremas, setiap napas menimbulkan rasa logam di lidahnya. Juno mengusap darah yang menetes dari sudut bibir. Kau pikir bisa menjatuhkanku dengan itu? Ren menatapnya, suara parau. Aku tak peduli, Juno menunduk sedikit, mata menusuk. Ayahmu juga bilang begitu, adegan, kilas balik singkat. Gambaran kabur muncul di kepala Ren, seorang pria tinggi kurus, ayahnya, berdiri di ring ini, napas terengah, menatap Juno muda dengan tatapan dendam yang sama. Aku tak peduli, suara ayahnya, persis sama dengan suaranya sendiri. Juno mengangkat tinju, suaranya pelan, dia kalah karena dia keras kepala. Ren menggertakkan gigi, aku bukan dia. Adegan, pertarungan semakin brutal. Tanpa aba-aba, Juno melesat maju, tinju kanannya menghantam dada Ren dengan kekuatan yang membuat tulang rusuk berbunyi KRAKK. Ren memekik, tubuhnya terangkat setengah meter, jatuh terlentang. Kerumunan bersorak liar, taruhan dinaikkan, bandar tertawa kegirangan. Ren mencengkeram dadanya, sakitnya hampir membuatnya muntah, dunia berputar. Tapi dalam kabut kepalanya, ia mendengar suara lain, lebih tua, lebih hangat. Jangan pernah biarkan rasa sakit jadi alasan berhenti. Ayahnya, Ren mengerang, menggulingkan tubuh, satu lutut menapak lantai ring. Jangan mati, berdiri, tangannya bergetar hebat, ia meraih tali ring, menarik dirinya naik. Penonton yang semula yakin ia pingsan terdiam, sorak-sorai berganti gumaman tak percaya. Penonton 1, anak sialan, dia berdiri lagi, penonton 2. Kalau kena pukulan itu, tulang rusuknya remuk, Ren memegang dadanya, napas pendek, setiap tarikan udara menusuk bagai pisau. Juno berjalan pelan mendekat, kau mau terus jadi mayat hidup? Ren mengangkat kepala, matanya merah, aku lebih baik mati di sini, daripada hidup jadi pengecut. Adegan, mata bertemu mata, hening, dua sosok di ring saling menatap. Juno memejamkan mata sejenak, saat ia membuka lagi, ada sesuatu di sana, kesepian yang dalam. Dulu, ayahmu juga bilang begitu, Ren mencengkeram perban di tangannya. Suaranya gemetar. Kenapa kau bunuh dia? Juno tak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang, seakan pertanyaan itu lebih berat daripada pertarungan. Karena, dia memilih mati, Ren mengerutkan alis. Juno melanjutkan, nada suaranya perlahan menajam. Ayahmu bertarung bukan hanya untuk uang, dia ingin dunia melihat dia kuat, sama sepertimu. Tapi pada akhirnya, dia lemah. Ren menahan air mata yang mendesak keluar, dia bukan lemah. Juno menggeleng, dia tak mau menyerah, walau sudah kalah.
Adegan, kenangan yang terpotong, Ren menunduk, air mata menetes di perban putih. Aku tak akan seperti dia. Tiba-tiba, ia melangkah maju, pukulan pendek menghantam rahang Juno. BUGH, Juno terhuyung setengah langkah, kerumunan terhenyak, suara taruhan mendadak terputus. Ren tak berhenti, ia melempar pukulan lain, dan lain lagi, tinju-tinju cepat, tanpa teknik sempurna, hanya amarah yang meledak. Satu pukulan mengenai tulang pipi Juno, memecah kulit, darah memercik. Juno menatapnya, untuk pertama kalinya, mata kosong itu berkedip, seperti seseorang yang baru sadar lawannya bukan hanya bocah nekat. Ren mengayun pukulan terakhir, tapi Juno menangkis, lalu meninju pelipisnya. DUAGH, dunia Ren hitam, tubuhnya ambruk, adegan, hening. Di tribun, tak ada yang bersorak, semua menunggu. Juno berdiri di atas tubuh Ren, dada naik turun perlahan, tangannya berdarah. Ren mencoba mengangkat kepalanya, darah menetes dari alis ke matras, setiap saraf di tubuhnya menjerit. Juno menunduk, suaranya lebih pelan daripada bisikan. Aku tak pernah membenci ayahmu. Ren terisak pelan, wajahnya menempel di lantai ring. Kenapa, kau bunuh dia? Juno menarik napas panjang. Untuk sesaat, ia tampak lebih tua, lebih letih. Karena dalam ring ini, kita semua hanya binatang. Adegan, detik terakhir, Ren berusaha merangkak, tangannya bergetar. Tapi ia mendorong tubuhnya sedikit demi sedikit. Aku, bukan binatang. Juno menatapnya, matanya kosong. Buktikan. Ia mengangkat tinju untuk pukulan terakhir. Hening memanjang, tubuh Ren separuh terangkat, separuh jatuh. Sorot matanya tak lagi ragu, tak lagi penuh takut. Hanya satu tekad, kalau harus mati, mati dengan berdiri.